Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Akbar Hermawan dari kelas 12-1. Ingin mempresentasikan tentang Syu'abul Iman dan Wali Songo. Apa sih Syu'abul Iman atau Syu'abul Iman yang artinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah cabang-cabang iman. Syu'ab yaitu cabang. Pengertian Syu'abul Iman menurut bahasa dan istilah diambil dari sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang berasal dari sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, iman memiliki 70 lebih cabang dan yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, maka para ulama terkemuka pun mulai menafsirkan apa saja yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan syu'ab al-iman atau cabang keimanan yang jumlahnya 70 lebih tersebut. Beberapa ulama dan kitab karya mereka yang menjelaskan tentang Syu'abul Iman, yakni yang pertama adalah Imam Baihaqi radhiyallahu anhu yang menuliskan kitab Syu'abul Iman. Yang kedua adalah Abu Abdillah Halimi radhiyallahu anhu dalam kitab Fawaidul Minhaj. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad Nawawi dalam kitab Syu'abul Iman. Yang keempat adalah Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitab Wasful Iman wa Syubuh. Salah satu ulama yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi menjelaskan bahwa cabang keimanan tersebut ada 77 jumlahnya. Dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan 77 cabang iman. Pada kitab yang ia tulis yakni Kamiyut Tauhyan ala Mashumat Syu'abu al-Iman dari rukun iman yang jumlahnya 6 lalu dijabarkan menjadi beberapa perilaku sebagai tanda iman yang bisa menambah amal pahala seorang muslim jika dilakukan serta mengurangi amal jika ditinggalkan. Yang pertama adalah dalil tentang Syu'abul Iman. Selain satu hadis di atas, ada banyak dalil Syu'abul Iman lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa di antaranya akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan bahwa umatnya akan diuji dengan sedikit dengan berbagai ujian, dan barang siapa yang beriman dan bersabar menghadapinya, maka akan diberikan kabar gembira. Surat ini termasuk dalam salah satu dalil Syu'abul Iman. Ditulis Arab dan artinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisya'im minal khawfi wal ju'i wal naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, yang kedua adalah surat Al-Ankabut ayat 2. Pada ayat ini ditegaskan bahwa setiap orang beriman harus diuji lebih dahulu dalam bentuk cobaan-cobaan dan tugas-tugas keagamaan, sehingga dapat diketahui sampai di manakah mereka orang beriman, sabar dan tahan menerima ujian tersebut. Ditulis Arab dan artinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yurakum an yuqulu amana wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata
kami telah beriman, sedangkan mereka tidak dipuji. Yang ketiga adalah hadis Bukhari Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga hal yang barang siapa ia memikirkan, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya. Mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada kekufuran. Sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat adalah hadis Ibnu Majah. Para ulama dan ahli hadis lalu menjelaskan kembali 77 cabang keimanan menjadi 3 kategori. Berdasar hadis Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang ketiga adalah kategori syu'abul iman. Dari hadis yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dimensi keimanan atau kategori syu'abul iman ada 3 bagian, yakni yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, niat, akidah, dan hati. Yang kedua adalah ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan atau ucapan. Yang ketiga adalah amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan, dilakukan oleh seluruh anggota badan. Nah, yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi, keyakinan dalam hati atau niat, akidah, dan perasaan hati. Iman yang tertanam dalam hati mencerminkan keyakinan dan rasa yang mendalam, seperti keikhlasan, tawakal, rasa takut kepada Allah, dan cinta kepadanya. Hati menjadi pusat keimanan dan sumber dari niat yang baik. Iman dalam hati mengarahkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan, menjadikan setiap amalnya sebagai bentuk pengabdian yang ikhlas tanpa berharap imbalan duniawi. Nah, yang kedua ini adalah ikrarun bil lisan, mengungkapkannya dengan lisan atau ucapan. Ucapan yang keluar dari lisan mencerminkan iman yang ada di dalam hati. Cabang iman ini meliputi perkataan yang mengandung benar, seperti zikir, doa, dan seruan kepada kebaikan. Menjaga lisan seperti selalu berkata jujur, menghindari fitnah dan ghibah, serta menyampaikan kebaikan dengan tutur kata yang lembut dan bijaksana. Perkataan yang baik tidak hanya menunjukkan kualitas iman seseorang, tetapi juga menjadi sarana menyebarkan kebaikan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah amalun bil arkan, yaitu adalah mengamalkan melalui tindakan nyata, yaitu anggota tubuh. Iman yang terwujud dalam perbuatan mencerminkan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan sholat, membayar zakat, membantu sesama, dan menjaga lingkungan. Tindakan yang baik menjadi bukti nyata dari keimanan seseorang, tidak hanya sebatas keyakinan dalam hati atau ungkapan melalui lisan, tetapi diperkuat dengan amal nyata melalui perbuatan. Seseorang menyebarkan manfaat bagi sesama, sekaligus mendekatkan dirinya kepada Allah dan menciptakan harmoni dengan makhluknya. Nah, kita sudah memasuki ke materi Wali Songo. Wali Songo adalah sebutan bagi 9 orang wali yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setiap wali memiliki sebutan yang disesuaikan dengan tempat tinggal dan wilayah penyebarannya. Meski namanya sangat terkenal, tetapi belum banyak yang tahu sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Masyarakat Jawa kerap menyebutkan Wali Songo sebagai
Sunan yang berarti orang yang terhormat, misalnya Sunan Ampel, Sunan Bonang, hingga Sunan Kalijaga. Untuk lebih memahaminya, simak sejarah Wali Songo dalam penyebarannya agama Islam di Pulau Jawa. Nah, ini adalah sejarah Wali Songo. Wali artinya adalah wakil, sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Wali Songo memiliki arti 9 orang yang telah mencapai tingkat wali. Kesembilan orang tersebut memiliki derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa songo atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali. Para wali songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan ajaran Islam secara sukarela. Pembangunan langgar atau masjid oleh para Wali Songo selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran dalam Islam. Tempat-tempat inilah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Peran Wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah, baik dakwah lisan atau tulisan. Para Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Sejarah Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Nah, saya akan memberikan contoh Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama adiknya Sayyid Ali Murtado. Ia datang ke Pulau Jawa pada 1443. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nah, ini materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.